Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di acara hari pertama IMS 2025. Asal Honda Motor lagi-lagi kembali menghadirkan motor atau mesin MotoGP mereka, Honda RC 213V dengan livery yang benar-benar baru, livery 2025. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini asli nih, adalah motor backup yang benar-benar dipakai untuk tahun ini ya. Dan sepertinya memang detail-detailnya yang bisa dihadirkan itu memang benar-benar untuk model year 2025. Nih ya, kayak teman-teman sekalian bisa lihat di bagian depannya, pewarnaannya, CMYK-nya, merahnya semuanya sama banget dengan yang dipakai oleh Joan Mir dan juga pada saat perilisan kemarin. Wih, di bannya juga masih udah pakai yang ban Michelin yang benar-benar, ini ban Michelinnya adalah ban Michelin yang prototype teman-teman sekalian. Rem dengan cakram karbon, udah Öhlins, udah ini Brembo ini juga paket pengeremannya ini udah spesial banget teman-teman sekalian. Dengan suspensi depan upside down, ini juga menggunakan tube dari karbon ya. Wow, keren banget. Wih, sampai sini nih teman-teman sekalian, dan teman-teman lihat ram airnya itu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, ke atas, dan masuk ke box filter udara yang ada di bagian atas ini. Dari sini tuh isinya adalah box filter udara, terus ditambah dengan hadir beberapa elektronik di daerah sini nih. Nah, steering damper, nih fork depan itu dihadirkan triple T-nya, under yoke. Wow, ini tuh, wah sayangnya tombol-tombolnya masih tombol-tombol yang lama kayak begini. Ini untuk pengaturan dari rem depan. Wow, ininya dari Brembo, apa namanya, tuas remnya, dan ini juga masih udah bisa di setup teman-teman sekalian. Ya, tuas koplingnya, dan ini bisa di setup juga. Triple T-nya mantep ya. Wah, detail banget ini ya. Terus ini juga dari Magneti Marelli, dari dashboardnya semuanya di cover oleh cover karbon. Wah, mantep. Saya nggak tahu nih, kira dia di atas berapa ya, 41 atau 45 mm, udah pasti di atasnya. Nah, untuk biar dia nggak baret di bagian tube dari fork depan, itu untuk khusus klem bawah itu ditambahin ini juga nih, plastik ini. Frame-nya perimeter frame dari aluminium udah pasti. Dan ini adalah daerah yang menarik. Nih ya teman-teman sekalian, dari dekat. Nah, ini melendung ke depan, ini membuat detail dari side fairing untuk ground effect. Jadi pada saat dia miring sesuai dengan risetnya Honda berapa miringnya, ini akan menghadirkan jarak antara side fairing dengan permukaan apa namanya nih, tarmac atau aspal. Nah, jarak yang kecil itu akan membuat semacam downforce nantinya. Nah, melalui Venturi effect dan segala macam nih ya. Dan ini ada kayak jalur ke atas, ada talangnya juga. Ini menarik, masih juga dipertahankan di 2025 ini di desain yang baru. Dari ini side podnya nih. Wah, wingletnya nih. Wah, wingletnya juga ya tadi ya. Ini daerah wingletnya nih kayak begini. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, bagus. Terus bagian dalamnya dari ram airnya juga dibuat dari karbon. Nih detail dari side podnya nih. Mantep banget. Ini bisa dicopot juga menggunakan baut-baut di sini, atau bisa di reset juga. Dan ini adalah detail dari diffuser downwash di bagian bawah. Diffuser downwashnya masuk ke sini, hadir dua kayak ada bilah di tengah untuk membagi udara. Ini juga tujuannya salah satu downforce juga sih. Cuman downforce yang dihasilkan itu katanya sih bisa menghadirkan downforce itu tanpa dia harus miring. Nah, ini yang menariknya dari diffuser dari downwash duct kayak gitu ya. Nah, ini ntar keluar dari daerah sini teman-teman sekalian nih. Tuh ya, sempit banget daerah sini. Nah, sempit ini itu menghadirkan efek seperti kayak balik lagi Venturi effect, di mana Venturi effect itu akan mempercepat speed dari udara, dan kalau kecepatan udara itu naik, maka tekanan udara akan turun. Perubahan tekanan udara itu akan menghasilkan downforce. Jadi kayak gitu aja. Menarik ya. Ini untuk frame-nya di sini. Ini ada beberapa titik. Ini menarik nih. Entah ini untuk detail untuk perubahan dari banking dari mesin V4-nya
teman-teman bisa lihat itu suspensi belakangnya full adjustable RC213 VFY802 ya. Menarik biletnya di sini, swing armnya teman-teman sekalian ya. Nah ini swing arm yang juga menurut saya adalah berbasis tahun 2024. Itu swing arm aluminium, di bawahnya dikasih strengthened dari terbuat dari karbon teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini dan ini menarik banget dan kita lihat di sini nih. Ini adalah ya salah satunya juga ada hubungannya dengan gearbox seamless dan juga quick shifter ya. Kayak quick shifter ya. Tapi kalau sekarang di sini mereka udah nggak lagi pakai gearbox seamless lagi karena mereka udah pakai udah nggak pakai lagi quick shifter tapi mereka udah pakai gearbox yang seamless. Nah ini adalah bagian salah satu dari gearbox seamlessnya. Wow, ini yang menarik yang mau saya kepoin juga adalah bagian bawahnya nih ya. Ride height device. Cuman ride height device-nya ini nggak terlalu kelihatan teman-teman sekalian. Mesti buka wiring dulu baru kelihatan nanti ride height device-nya. Dari bagian belakang ini juga ya. Wah, sprocketnya ini berapa nih? Nggak tahu udah buatan dari mana nih, RK atau kemana. Untuk belakang dia Honda itu selalu pakai Ozi Racing. Dan ini dia nih. Semuanya karbon ya, cover bagian bawah. Dan di sini tuh ada kayak fuel tank di bagian sini. Jadi fuel tank itu ditaruh di bagian sini ya. Saya coba ini dulu ya. Sorry. Nah, ini fuel tanknya masuk ke sebelah sini dan memanjang agak sedikit ke belakang gini. Dan ini kasih kayak semacam stopper gini biar menambah nyaman pada saat riding. Nah, ini joknya tipis, nggak empuk. Karena riding balapan ya nggak banyak butuh gitu ya, hanya untuk nyaman sedikit aja. Ini detail bagian belakang lama. Kalau diintip sih nggak ada apa-apanya sih. Cuman kalau yang versi balap diperkirakan ada mas dampernya di sini. Tapi ini gede teman-teman sekalian, cukup gede banget untuk. Nah ini untuk Stegosaurus bagian belakang, bahannya itu benar-benar lentur ya, benar-benar lentur di sini ya. Tapi nggak lentur banget. Dan ini bisa dicopot-copot juga dan di bagian belakang ini kayak wing F1. Wow, wing F1-nya mantep. Wah kita baru masuk ke sebelah sini teman-teman sekalian nih, belum masuk ke sisi sebelah kanan dan kita bisa lihat lagi, balik lagi ya, sorry. Di sini tuh memang dibuat luas. Terus habis itu spakbor kolongnya dibuat kecil karena memang ini untuk aktivasi dari ride height device-nya yang sekarang tuh memang butuh membuat motor tuh jaraknya antara bagian buritan dengan ban itu memang tipis banget. Apalagi yang model 2025 jauh lebih rendah lagi ride height device-nya khusus untuk startnya. Jadi memang di sini itu dibuat lebih luasa. Bahkan inilah yang membuat kenapa Honda mendesain bagian mufflernya itu di bagian samping, nggak lagi di bagian tengah. Karena kalau di bagian tengah dia tuh akan mentok teman-teman sekalian dengan ban. Nah ini muffler Akrapovic-nya di bagian samping, ya, di bagian samping. Ini macam-macam dalam 1 tahun itu macam-macam bentuknya. Ada yang lurus, ada yang kayak gimana, ada yang panjang, ada yang pendek untuk bagian satu. Dan muffler yang ada di samping depan itu masuk ke bank 2 silinder di bagian belakang. Jadi V4 itu kan ada kanan, ada depan belakang kan ya. 2 silinder belakang dan 2 silinder depan. Nah, 2 silinder belakang itu menghadirkan muffler yang ini. Sementara 2 silinder yang bagian depan itu masuknya di sini ya teman-teman sekalian. Muffler kecil di bagian bawah. Swing armnya dan ini ventilated disc-nya. Ya, waktu itu yang sering banget suka pakai yang kayak gini adalah Marc Marquez. Ini kayak ventilated disc-nya yang dipakai di mobil, cuman ini khusus didesain untuk motor. Ini menarik. Disipasi panasnya disinyalir lebih tinggi. Di cover sekarang karena di sini ada sensor biasanya ya untuk TC sensor atau traction control. Kaliper bagian bawah nggak gitu gede ya. Kalau untuk Brembo untuk rem belakang dan rem belakangnya juga masih pakai baja. Covernya cakep banget. Footpack depan. Ini untuk master kaliper. Untuk rem belakang kita bisa lihat dari Brembo juga Öhlins. Wah ini ada titik-titik dari O2 sensor. Wah pas banget deh teman-teman sekalian. Amazing banget bisa ngelihat kayak ginian. Dan ini nih teman-teman sekalian kita bisa lihat ya, jadi jalur streamline dari udara.
saya masih memperkirakan kira-kira tujuan utamanya apa gitu ya. Jadi yang pasti kalau yang untuk bagian bawah kan untuk downforce ya. Sementara kalau untuk yang samping ini nih yang masih banyak banget teori yang menyebut kira-kira ini untuk apa nih, untuk apa. Cuman sepertinya sih untuk bisa memisahkan antara udara yang masuk melalui sidepod ke samping dan juga udara yang digunakan untuk menghasilkan downforce di ground effect ini. Menarik nih teman-teman. Di sisi bagian kanan dari handlebar menggunakan juga rem Brembo, master caliper juga dari Brembo, dan ini punya Joan Mir. Jadi ini dipakai detail handguard di bagian kanannya, dan dia tetap menggunakan seling baja untuk bisa mengikat dari gripnya. Wow, menarik ya. Balik lagi ke sini, teman-teman sekalian mungkin bisa lihat di ini ya. Wow, keren. Yes. Wih. Ya. Di bagian bawah kita udah nggak lagi lihat adanya detail jalur angin untuk bisa mendinginkan kaliper belakang. Karena dulu itu waktu zaman Marc Marquez masih sering dipakai, tapi kalau semenjak sekarang di zamannya Marini dan juga Mir, detail itu udah lagi nggak dipakai. Namun memang ventilated disc-nya masih tetap dipakai. Keren. Yes. Detail ini juga teman-teman sekalian bisa lihat. Wow. Nah ini stroke sensor untuk bisa melihat pergerakan dari suspensi. Ini ya, stroke sensor. Ini juga sensor, banyak banget sensornya, luar biasa. Ini TC salah satunya juga. Wow, ini sensor juga nih. Wait. Ini sensor juga nih teman-teman sekalian. Ini sensor nih yang merah-merah. Saber sensor saya itu 234. Wow. Yes. Karbon ya. Dan ini dia dual stack radiator. Ini dia teman-teman sekalian, sidepodnya bagus banget ya. Mengarahkan teman, kalau yang 2025 terakhir sidepodnya dibuat jauh lebih kecil lagi. Sidepod ini talang untuk bisa nginin udara, ground effect fairing ya. Cuman ground effect fairingnya tidak ada lubang. Sekarang ada Castrol ya tahun ini, dan balik lagi di bawah ada yang namanya downwash duct. Wow, keren. Ini dia RC213V model 2025 dengan livery tahun 2025 juga teman-teman sekalian. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Ini udah bagian sini juga cukup menarik. Oke, pengen tahu nih yang kira-kira yang mana ya? Kayak right head dicopot deh kayak di sini. Untuk pengoperasian right head device kayaknya dicopot di sini karena akan ada banyak banget detail-detail dari hidrolis di sini teman-teman sekalian. Tapi di sini nggak kelihatan. Wow. Tapi ini full, banyak banget detail dari karbonnya. Wow, ya tuh kalau dilihat detailnya karbon, semua karbon. Kalau untuk bodyworknya, wow, luar biasa. Sip. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lihat dari Honda RC213V model year 2025. Banyak banget memang detail-detail yang juga cukup menarik untuk kita bisa lihat tadi ya, terutama mengenai aero wingletnya, downwash duct, terus habis itu ground effect fairing, bentuk dari tangkinya, tangki punuknya, dan juga daerah dari handlebarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.